Memang kalau levelnya SEA Games harus emas lah. Masa sih udah sekian lama nggak dapat emas 32 tahun katanya. Yes. Kalau lihat grup ini, untuk lolos ke semifinal besar lah peluangnya. Walaupun menang kemarin lawan Filipina, menurut saya sih menang dengan banyak catatan gitu loh. Saya mempertanyakan kenapa Robby Darwish nggak masuk. Masih saya ngomong tentang itu. Arkan Fikri yang ini anak-anak timnas U20 nih, yang menurut saya sih punya potensi bagus. Robby Darwish, Arkan Fikri kenapa nggak masuk? 2019 kan final kita, Indra Safri juga. Mungkin Indra Safri penasaran nih, makanya dia mau lagi nih ambil SEA Games yang sekarang kan. Bener. Kalau nggak ada 2 gol di menit akhir, kagak akan sujud. Kayak di lapangan udah pucat kok menit 80 Indra Safri. Halo warga Bola Plus 62, senang banget bisa menyapa kalian lagi. Kali ini di Bola Plus 62. Nah, di episode kali ini seperti biasa ya, kita akan berbincang seru pastinya. Tapi sebelum mulai, mau ngasih tahu dulu nih kalau channel R66 Media akan berubah menjadi R66 Sports. Nantikan ya, program-program asik terkait sports di channel R66 Sports. Nah, hari ini pastinya kita akan membahas sesuatu yang seru bersama yang seru juga. Temu lagi dia. Doa dan Roli Bung Toel. Hai Bung Toel, apa kabar? Sehat? Kabar baik, sehat dong. Terlihat cerah, semangat bahagia nih. Berarti harus. gimana yang kemarin udah legowo? Apa? Soal apa? Nggak, soal apa sih? Enggak, yang kemarin-kemarin kan kita kan sempat ya satu Indonesia bersedih terkait dengan yang belum bisa kita lupakan bareng-bareng ya, terkait dengan batalnya kita menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U20. Tapi nampaknya sekarang semua sudah baik-baik saja, bukan begitu? Apa kita bangsa yang pelupa ya? Nggak mungkin karena kan yang namanya kalau udah stuck harus move on, kata orang kan gitu. Ya betul. Ya kan, nah ini kan kita sekarang mau move on karena kita harus move on dengan sesuatu yang lagi kita hadapi sekarang, ya kan, yang lagi membawa harapan juga, ya kan. Di mana Timnas Indonesia U22 kan kini tengah berjuang di SEA Games 2023 Kamboja. Bung Toel. Yes. Nah itu dia, apakah ini sebuah pelipur lara? Kan gelaran internasional juga. Iya. Oke, jadi memang setelah Piala Dunia gagal, perhatian kan tertuju ke SEA Games ya. Publik bola tuh lihatnya ke SEA Games nih. SEA Games seolah-olah harus dapat emas, bukan seolah-olah. Memang kalau levelnya SEA Games harus emas lah. Masa sih udah sekian lama nggak dapat emas 32 tahun katanya. Yes. Ya, cuma analisisnya kan 2001, sejak 2001 SEA Games itu pakai batasan umur. Under 22 kan. Yep. Nah, jadi sejak 2001 sampai sekarang ada 11 episode SEA Games sepak bola. Itu kita belum dapat sejak 2001. Jadi dalam 11 episode itu yang saya lihat itu Thailand 7 kali, Malaysia 2 kali, Vietnam 2 kali. Jadi sejak 2001 juara sepak bola SEA Games itu Thailand lah. Hegemoninya 7 kali. Malaysia nyelak tuh 2 kali 2009 sama 2011. 2011 waktu kita tuan rumah. Terakhir 2 episode terakhir SEA Games Vietnam yang ambil. Pak Hang Seo 2019-2021. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa nyelak tuh di sini? Karena sejak kelompok umur kita belum pernah juara. Kita juara terakhir cuma 1 dan 87 itu levelnya senior. Ya, betul. Ya kan? Belum di U22 ya? Belum ada kelompok usia. umur. Betul. Nah, jadi sekarang pertanyaannya targetnya harus itu. Kalau lihat grup sih besar lah. Maksud saya kalau lihat grup ini untuk lolos ke semifinal besar lah peluangnya. Walaupun menang kemarin lawan Filipina, menurut saya sih menang dengan banyak catatan gitu loh. Nah ini yang mau kita bahas menangnya, tapi oke loh 3-0. Ya kan, apakah udah bisa dibilang penuh harapan tapi banyak catatan? Harapan sih oke lah, masih ada lah untuk ruang untuk berkembang. Tetapi catatannya juga cukup serius lah. Apa aja tuh, Bung? Karena waktu lawan Filipina levelnya di bawah kita. Cuma kok penampilannya menurut saya sih nggak meyakinkan ya. Organisasi keseluruhan tuh nggak jalan cukup baik gitu loh. Bukan cuma per individu, tetapi organisasi keseluruhan nggak cukup baik. Makanya kalau kita perhatikan gol, memang golnya sih oke lah. Memenuhi target. Ada 3 gol ya. Lawan Filipina kalau kurang dari 3 ya kurang afdol lah.
Kok gitu sih? Dalam konteks sepak bola Ya, ini. tapi kan, ya oke. Terus lanjut. Iya, cuma kalau lihat perhatikan anatomi golnya itu terjadi kan di masa-masa akhir atau penghujung babak, di Iya. penghujung babak satu, di penghujung babak kedua. Benar. Yang secara teori Filipinanya yang kualitasnya di bawah kita juga mungkin sudah mulai drop secara fisik maupun mental. Bahwa golnya sih bagus, oke, satu hal. Cuman menurut saya sih secara permainan tidak cukup meyakinkan. Bukan itu bisa dibilang sebagai strategi, kayak misalnya tahu nih udah mulai capek jadi kita gas di menit-menit terakhir, nggak gitu? Nggak pernah begitu main bola. Nggak pernah nanti strateginya bikin gol di menit akhir, nggak pernah. Ya kan kali kita kan ya oke. Catatan berikutnya. Ngarang-ngarang lah itu biasa. Terus ya excuse-nya paling gitu loh, bahwa pertandingan pertama selalu sulit itu benar. Sebuah turnamen pertandingan pertama selalu sulit. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang penting adalah ruang untuk improve-nya harus berkembang. Berarti di pertandingan berikutnya. Kalau kemarin sih catatannya menurut saya sih banyak lah. Witan yang diandalkan, yang paling senior, yang selama ini selalu tampil menawan lah menurut Betul, saya sih. dianggap paling berpengalaman, bisa Kemarin- ngelit gitu ya. Nggak kelihatan tuh. Witan yang kita kenal nggak kelihatan kemarin. Kenapa nggak kelihatannya? Saya sih kelihatannya begini. Sejak dia menikah, terus balik lagi ke Eropa ya, ke klubnya Eropa, lalu minta balik loh Witan itu. Terus Persija, menurut saya nggak berkembang lagi. Belum kelihatan kembali seperti Witan yang kita kenal. Tapi jangan nyalahin nikahnya dong ya. Enggak dong, emang kekencengan nggak? Enggak dong, nggak salah di situnya. Ada faktor. Cuma kalau saya pasti. mengamatinya seperti itu. Tapi kenapa ya Bung kira-kira? Maksudnya culture Eropa dengan Indonesia yang berbeda atau memang apa gitu kira-kira? Karena kan ini benar-benar Witan benar-benar menjadi bintang harapan sebenarnya Betul, di gelaran betul, ini. betul. Jadi memang agak sedikit bukan mengecewakan, agak sedikit tidak sesuai ekspektasi penampilan dia kemarin. Jadi apa? Kita nggak lihat Witan yang selama ini kita kenal permainannya itu. loh. Iya, permainan yang kita Nah, kenal. Cuman saya lihat kan fasenya itu tuh. Dia menikah ke Eropa, balik lagi, tapi kemudian minta balik. Di Persija juga belum kelihatan. Masih dipanggil timnas, tapi juga nggak muncul di timnas. Termasuk di pertandingan kemarin. Itu catatan pertama. Catatan kedua, Pratama Arahan juga kita berharap banyak dengan dia, tapi karena di Tokyo juga dia nggak main, jarang main. Hanya sekali main itu pun cuma 45 menit. Ya. Jadi kan jam terbangnya, jam mainnya minim. Tapi dia masih kelihatan menonjol ya, masih kelihatan sebagai pemain yang lebih punya pengalaman dibandingkan teman lainnya ya. Tapi sebagai pemain dengan nama besar yang lebih daripada pemain-pemain rekan-rekannya yang sebaya, nggak kelihatan kemarin. Lalu pemilihan James Kelly Schroyer sebagai sayap kanan di babak pertama juga menjadi kartu mati. Yang akhirnya kan di babak kedua memang digantikan. James Kelly Schroyer itu di babak kedua. Baru setelah itu permainan agak membaik. Yang untungnya di penghujung babak pertama sebetulnya permainan agak cair setelah Marcelino bikin gol. Jadi Marcelino lah yang agak sedikit mencairkan situasi. Nah ini kalau misalkan kita lihat apanya Bung ya kira-kira yang salah, apa pola komunikasi di timnas U22 ini atau apanya? Karena kalau kita lihat dari grupnya sendiri bisa dibilang sih kita bersyukur masuk grup A ya. Karena kita berhadapan dengan Kamboja, Myanmar, Filipina dan Timur Leste dalam grup. Sementara kalau grup B stands for berat gitu. Karena isinya adalah tim-tim yang di episode sebelumnya terakhir sama Bung Toel kita bahas kalau inilah yang kalau emang kita mau sparring latihan sama mereka. Isinya Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Laos, berat semua. Hampir, bukan aku mau bilang zero chance, tapi kalau kita di grup B, berat ya kan? Ini kita di grup A nih, tapi kok itu dia, nggak jalan gitu komunikasinya atau harmonisasi tim yang kita harapkan tuh tidak terlihat. Iya, di start awalnya nggak kelihatan, main lawan Filipina nggak kelihatan mengesankan lah. Tapi semoga terus membaik. Harapannya kan itu, semoga bisa diperbaiki. Kalau di grup sebelah memang kan berat. Makanya saya bilang kan tadi, SEA Games sejak under 22, yang juaranya kan Thailand 7 kali, Malaysia 2 kali, Vietnam sekali, semuanya ada di sebelah sana. Iya kan? Winner lah kayak grup B nih ya. Kalau di sini relatif saya sih yakin ini Indonesia lolos semifinal. Jadi kuncinya untuk meraih medali emas itu adalah di semifinal. Nanti ketemu siapa. Oke. Tapi kelihatannya ketemu siapapun berat lah ya. Di sebelah sana. Siapapun sebenarnya lawan kita. Thailand, Vietnam, nah, Malaysia makanya tadi berat. tanggapan Bung sendiri terkait dengan apa nih yang belum jalan di timnas U22 kita di SEA Games ini. Apakah memang pressure mereka tuh ke bawah apa gimana? Kalau lihat pertandingan pertama kemarin lawan Filipina yang nggak kelihatan tuh determinasi. Apa sih determinasi itu? Kalau bahasa sederhananya kengototan, speed, intensitas itu nggak kelihatan.
tempo tuh biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang bam 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 bam. Kalau musik apa rock gitu misalnya. Jadi intensitas determinasi itu nggak ada gitu loh. Kalau orang Malang edan gitu loh. Dia butuh edan gitu, ngotot gitu. Nah itu nggak kelihatan. Determinasi itu nggak kelihatan. Ini agresivitas nggak kelihatan, terutama babak pertama ya. Terutama babak pertama nggak kelihatan. Ini kita tidak agresif apa cenderung kita nggak ngeremehin kan ngelawan Enggak ngeremehin. Malah Filipina itu beberapa kali bisa nyerang, cuma sampai sepertiga pertahanan kita. Hanya untungnya kualitas mereka di bawah kita. Kalau kualitas mereka bagus, bahaya sebenarnya gawang kita. Cuma kita diuntungkan kualitas Filipina di bawah kita. Oke, tadi menyebut beberapa pemain Arkan, Witan nggak muncul gitu ya, yang seperti kita inginkan. Tapi tadi Bung juga sempat nyebut Marcelino Ferdinand, yang mungkin membawa impact di timnas U22 ini di SEA Games. Sebesar apa impact dia menurut Bung Toel? Iya, kalau di pertandingan pertama kemarin, terutama sejak golnya memberikan pengaruh, lah, percaya diri lah. Jadi dia juga lebih rileks saya lihat gitu loh. Cuman orang kan juga mulai paham gitu loh. Makin pertandingan makin kesini kan orang akan tahu bahwa ada Witan, kunci ada Marcelino, ada Beckham juga. Nah itu yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain kita. Jadi kemarin yang menurut saya hitungannya paling menonjol ya Marcelino. Ya Rizky Ridho menonjol lah sebagai pemain belakang. Walaupun catatan merahnya kan kemarin kenapa ngambil penalti katanya kan. Ngambil penalti dan gagal Rizky Ridho. Itu kan jadi sorotan gitu loh. Ini kan pertanyaan teknikalnya kan sebetulnya kenapa dia ngambil penalti gitu loh. Kecuali instruksi di kamar ganti sebelum pertandingan memang penendang penalti pertama Rizky Ridho. Tapi apakah betul instruksinya seperti itu? Kan kita nggak tahu. Maksudnya saya jarang lihat Rizky Ridho ambil penalti. Ya terus gimana? Emang kenapa sih kalau misalkan emang instruksinya dia yang ngambil penalti? Ya kalau lihat tipe permainan kan eksekutor ada di Witan, ada di Marcelino gitu kan, ada di striker, ada di Beckham misalnya. Itu lebih masuk akal lah, lebih make sense gitu loh. Tapi di situasi yang belum safe, baru unggul 1-0, dapat penalti yang ambil Rizky Ridho. Rizky Ridho ya pemain belakang bagus lah kalau menurut saya sih. Cuma kalau ambil penalti saya belum lihat Rizky Ridho ambil penalti ya. Oke, ini masih ngomongin pemain belakang gitu ya. Kalau terkait dengan Rio Fahmi di laga kemarin, Bung Toel anggapannya seperti apa? Karena banyak juga komentar positif soal dia. Ya, Rio Fahmi karena 2 asisnya. Jadi kemudian dan dipilih sebagai man of the match. Jadi menurut saya sih bek asal Persija ini memang memperlihatkan penampilan yang cukup stabil lah kemarin di lini belakang. Lalu ada kontribusinya dalam menyerang. Itu cukup bagus. Apalagi kalau di babak pertama kenapa dia menjadi menonjol karena di depannya Kelly Schroeder itu mainnya jelek gitu loh. Jadi dia lebih terlihat gitu ya? Iya, jadi di sisi kanan itu Rio sangat kelihatan ketika agresif karena Kelly Schroeder-nya pemain asal Persik itu bermain sangat buruk lah. Maka di babak kedua diganti kan. Lalu kemudian dia bikin umpan ke Marcelino, umpan bagus. Lalu terakhir dia kasih umpan juga ke Fajar Fatur Rahman, gol ketiga. Nah itu yang membuat dia terpilih. Nah menariknya sebetulnya dia sempat diproyeksikan ke senior oleh Sinteyong. Tapi di senior dia malah dibully ya karena penampilannya buruk. Nah jadi saya lihat memang ini waktunya gitu. Dia main di usianya gitu loh. Ada tipe pemain yang nggak bisa main di level lebih tinggi usianya, tapi ini memang level usianya sekarang. Jadi dia ngerasa mungkin lebih nyaman juga ya. Tapi kalau dari ulasan tadi sama Bung Toel terkait dengan penampilan kita versus Filipina gitu, kalau berhadapan dengan Filipina, ini nampaknya memang pemain kita kurang bergairah gitu ya di pertandingan ini. Kalau bergairah sih enggak, saya yakin bergairah gitu loh. Tapi untuk bisa sampai pada tempo, ritme, intensitas, determinasi tinggi itu kan harus dikerjakan oleh pelatih. Kan itu gitu loh. Kan materinya kurang lebih kan bukan materi baru lah. Enggak, iya sih. Rizky Ridho, punya gawang, pernah main di senior. Afrianda Dewangga, Pratama main senior, Rio Fahmi main senior. Beckham, bukan anak baru juga. Marcelino, Witan, Ramadan Sananta, bukan anak baru. Skuadnya mah harusnya nggak menunjukkan performa kayak gini gitu ya kalau dari skuad. Jadi keseluruhan tuh belum lah. Gelandang bertahan orang bilang bagus, menurut saya sih enggak. Raihan, gelandang bertahannya enggak. Why? Ya buat saya sih enggak aja gitu. Dia enggak cukup pegang bola seperti gelandang bertahan modern gitu. Wah. Maka kalaupun berandai-andai sebetulnya keheranan saya sejak memulai pembentukan,
Saya mempertanyakan kenapa Robby Darwis nggak masuk. Masih saya ngomong tentang itu. Arkan Fikri yang ini anak-anak timnas U20 nih, yang menurut saya sih punya potensi bagus. Robby Darwis, Arkan Fikri kenapa nggak masuk? Karena Arkan Fikri bisa main di posisi yang Rehan main gitu loh. Karena kemarin akhirnya begini, kalau kita bicara ini orang bola nih ya, Marcelino nomor 10, Beckham Putra nomor 10, siapa nomor 8-nya? Ketika Rehan nomor 6. Akhirnya Beckham Putra sesekali jadi nomor 8, Marcelino nomor 10. Ketika Marcelino jadi nomor 8, Beckham Putra jadi nomor 10. Nggak ada nomor 8-nya. Gitu loh. Lalu babak kedua masuk namanya Taufani gitu ya, dari Borneo. Kalau menurut saya sih sejak dia persiapan uji coba lawan Lebanon pun, kalau ingat era sebelumnya, ada namanya Paulo Sitanggang, zamannya Evan Dimas, itu lebih bagus Paulo Sitanggang mainnya. Sebagai gelandang nomor 8. Julfiandi nomor 6 lebih clear main nomor 6. Raihan, saya belum lihat spesifik hebatnya gitu loh. Makanya as unit organisasi memang belum hebat-hebat banget kemarin itu. Untungnya bikin 3 gol itu aja. Menit 80 Indra Safri pucat kok. Masih 1-0. Oke, nah warga Plus 62 boleh dong komentarnya gimana tadi ulasannya Bung Toel. Setuju nggak kalau misalkan semua posisi yang tadi disebutkan sama Bung Toel tuh cocok gitu, termasuk salah satunya adalah bahasan soal Rehan ya, di mana dia memang gandang bertahan, posisi nomor 6. Di mana dia belum menunjukkan perannya. Setuju nggak? Kalau setuju komen, kalau nggak setuju juga komen. Kenapa? Karena kita akan selanjutnya membahas peluang kita di laga berikutnya. Laga kedua berhadapan dengan Myanmar. Ini tepatnya pada tanggal 4 Mei, Kamis 2023, jam 4 sore ya. Ini di jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Nanti akan dihelat di Olympic Stadium Phnom Penh. Ini 3 poin diambil dari pertandingan ini. Apakah akan menjadi mudah untuk kita setelah berkaca dengan laga melawan Filipina kemarin? Saya yakin sih kalau 3 poin sih dapat. Cuma level permainannya gitu loh. Karena kan kuncinya tadi itu, Sil. Kan targetnya emas. Kalau grup sih yakin lolos deh gitu loh. Cuman kuncian untuk emasnya berarti di semifinal. Nah berarti pertandingan melawan kemarin Filipina, Myanmar, Timor Leste, Kamboja itu adalah pertandingan untuk mempersiapkan tim ini di semifinal. Menghadapi siapapun. Berarti yang kita lihat bukan soal menangnya. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana mereka bermain sebagai sebuah tim gitu loh. Kalau istilah Italianya non solo vincere, ma anse convincere gitu. Subtitle artinya? Bukan sekedar menang, tapi harus menang dengan meyakinkan gitu loh. Itu dia. Convincere, convince gitu. Convincere, convincere. Convince nggak kamu warga Plus 62 ya? Warga bola Plus 62 convince nggak kamu kalau misalkan nanti kita dapat 3 poin? Karena kalau misalkan kita lihat tadi kita bahas juga di depan bagaimana di SEA Games sendiri gitu ya. Ini dari 91 kita tuh nggak pernah lagi menangin emas. Yes. Wow, itu kan kira-kira udah 32 tahun. Ya. Berarti sejak aku umur 2 tahun. Buset. Tahu dong umur gue berapa. Malu. Jadi kita belum pernah dapat lagi emas gitu. Bahkan di tingkat ASEAN tadi kita udah bahas gitu. Thailand ini juara banget gitu ya. 16 kali SEA Games. Wow, gitu ya. 3 dekade lebih kita gagal jadi juara di tingkat ASEAN gitu. Apanya sih Bung yang menurut Bung Toel nih gimana ya nanya? Apanya, apa grassroots-nya kayak yang belum terbangun atau apanya apa yang bahkan tingkat ASEAN kita belum bisa menduduki gitu, belum bisa jadi salah satu negara yang diperhitungkan, bisa dibilang seperti itu. Banyak sih ya, kalau perbandingan dengan Thailand pasti banyak lah. Thailand tuh kurang lebih kan lebih homogen lah dibanding kita. Sebuah daratan yang lebih homogen. Mungkin itu juga ikut membantu, situasi itu ikut membantu, kultur itu ikut menciptakan atmosfer sepak bolanya gitu. Thailand ya. Kedua, turbulensi federasinya kayaknya nggak sebanyak kita deh. Seingatku gitu. Bukan seingat, memang ingat. Kayak nggak pernah di sana ya. Terus? Turbulensinya nggak sebanyak kita. Ngurus bola itu dalam kondisi normal aja nggak mudah. Apalagi banyak turbulensi gitu loh. Nah itu pengaruh menurutku sih. Maka ketika orang bergerak, terus pengembangan, development, kita banyak turbulensi. Jadi Thailand sih makin bergerak. Tapi sekarang paling jahat itu adalah kalau Bung Toel bilang turbulensinya banyak. Ya ini udah kan bukan persiapan setahun 2 tahun, kita sudah mencoba ini deh. Kita udah sering banget misalkan di posisi atas tapi kemudian gagal menjadi posisi pertama dan tetap aja nggak jadi negara yang diperhitungkan gitu. Why?
Apa yang memakan waktu begitu lama, bertahun-tahun, tapi kita belum bisa ada di situ? Oke, sekarang persaingannya. Kalau kita bicara Thailand atau Vietnam, beberapa klub mereka sudah main di Liga Champions Asia. Berarti kan level kompetitif mereka lebih tinggi karena mereka berhadapan dengan negara-negara kuat Asia Barat, Asia Timur gitu loh. Di level Liga Champions Asia, di level klubnya. Klub kita kan nggak ada yang main di level Asia. Itu kan pengaruh gitu loh. Termasuk kepada timnasnya. Belum kompetisinya. Kompetisinya kan masih abu-abu. Gimana? Abu-abu kompetisinya. Gitu loh. Oke. Banyak inilah, banyak hawa-hawa negatifnya gitu loh. Isu match fixing lah, wasit nakal dan sebagainya. Sebetulnya itu sih nyambung lah. Kalau wasit kan cuma pion-pion aja di depan. Nah, itu mempengaruhi kalau menurut saya ke dalam semua pengembangan sepak bola termasuk timnas. Gitu loh. Maka sejak dulu pun kan memang Thailand terutama itu kan jadi pesaing yang kuat. Kalau Vietnam itu seingatku tahun 95 baru merepotkan. SEA Games 95 kita kerepotan sama Vietnam. Tapi kita menang, cuma mulai repot gitu loh. Mulai susah payah. Nah, kalau 91 terakhir memang udah sangat lama kan, generasinya udah ada yang almarhum kan, Ricky Yacob udah almarhum. Pelatihnya Anatoly Polosin udah almarhum. Tahun 87 kita juara, pelatihnya juga udah almarhum. Almarhum Om Berce Matula Pelwa. Generasi pemainnya udah lama. Jadi memang udah sangat kosong. Makanya tadi saya bilang mengingatkan itu senior. Lalu penjedanya di 2001. Dari sejak 2001, dari generasi Bambang Pamungkas sampai sekarang belum berhasil juga di SEA Games. Yes, kita baru hingga saat ini aja Indonesia hanya meraih 4 emas ya. 4 medali, maksudnya 4 medali. Itu perak sama 3 medali perunggu di 15 gelaran SEA Games dengan terakhir yang ngeraih emas tadi 1991 itu. Iya, kan? itu waktu senior kan. Iya, jadi kayak ya kalau kita lihat apalagi sekarang dikelompokin umur jadi semakin nggak kekejar gitu nampaknya. Tapi kan orang tetap bisa kan. Ini. Thailand kan mau diganti jadi U22 tetap dia punya kan. Nah itu dia apa yang nggak ada di persoalannya kan kita. Kompetisi, persoalan turbulensi organisasinya itu harus bisa masuk poin-poin loh. Walaupun nggak yakin kan harus tetap dimasukkan dalam indikator-indikator yang mungkin bisa mempengaruhi perkembangan sepak bola sebuah negara. Oke, kita berharap banget nih tanggal 4 Mei besok, lusa ya berarti ya. Ini Kamis. akan ada sebuah warna yang berbeda. Apa yang kiranya perlu tersaji di lapangan? Apa yang perlu diperbaiki sama pelatih? Kontrol, ritme, dikte permainan, efektif, lalu bermain sebagai unitnya lebih bagus. Kalau kemarin terutama di babak pertama masih banyak kontrol dan umpan salah menurut saya sih. Oh iya? Banyak. Kontrol, umpan salah banyak. Jangan lihat 3-0-nya ya. 3-0 kan sekali lagi gol pertama di penghujung babak pertama. Ini 2 gol di penghujung babak kedua juga. Kalau teorinya kan secara situasi fisikal turun, konsentrasi turun. Jadi mungkin terbantu dengan itu. Jadi benar-benar gak impresif lah 3 gol ini untuk Bung Toel ya. Gimana untuk kalian, impresif gak 3 gol ini apa seperti kan saya lihatnya ujungnya. Tujuannya kan? Tujuannya kan emas. Iya. Ujian sebenarnya nanti semifinal. Berarti penyisian ini adalah proses untuk mematangkan. Nah kemarin belum matang benar gitu loh. Siapa tahu pelan tapi pasti ya. Kan? Karena kan siapapun nanti lawannya, kita ketemunya juga nggak bakal gampang. Pilihannya ini Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Laos. Bung paling pilih yang mana, Bung? Kalau prediksi sih antara Thailand dan Vietnam di sana juga. Dua itu lagi juga ya gitu. Mau pilih mana? Nggak ada pilihan. Iya sih kalau dilihat. Nah, saya pilih Thailand aja dah. Tapi kalau di grup B ngebahas sedikit deh keseruan dari grup B gitu ya. Ini akan panas juga sih Bung ya, karena semua juara ada di sini. Bung lihatnya seperti apa? Vietnam, ya itu yang kuatnya Malaysia, Vietnam Thailand yang kuatnya. Dan di dua episode terakhir SEA Games kan Vietnam dapat. Yes. Cuma sekarang dia ganti pelatih kan. Dari Park Hang-seo ke Philippe Troussier. Gitu loh. Nah, Thailand selalu ada muncul gitu generasi. Jadi buat saya sih mereka tetap akan kuat walaupun Malaysia selalu ganggu. Tapi seganggu-ganggunya Malaysia, menurut saya sih mereka masih ada di atas tuh, Thailand, Vietnam. Oke, jadi pilihannya kalau memang kita bisa cukup melaju hingga ke puncak, nanti pilihannya ketemunya kalau nggak Vietnam, Thailand. Boleh nih kita tebak-tebakan juga nih ya. Di Bola Plus 62, kira-kira kamu pilih ketemu siapa? Gak, dua-duanya sih kalau bisa ketemu yang lain sih ketemu ya, kalau di final sih siapa aja lah. Ya yang penting udah masuk final. Ya. Tinggal emas apa enggak kan gitu kan tujuannya. Ya. 2019 kan final kita. Indra Safri juga. Mungkin Indra Safri penasaran nih. Makanya dia mau lagi nih ambil SEA Games yang sekarang Iya, kan. benar-benar. Ingin membuktikan gitu. Ya. Iya.
Jadi kan yang perak itu 2011 Rahmat Darmawan di Jakarta, 2013 Rahmat Darmawan juga di Myanmar kalau nggak salah. 2019 Indra Safri. 3 perak, 3 runner up di 3 SEA Games. Kita akan sama-sama menantikan nih bagaimana strategi atau komposisi yang akan diturunkan oleh Coach Indra Safri ini menghadapi Myanmar. Apakah sama lagi ketika menurunkan posisi dengan, menurut Bung Toel akan sama lagi ya? Kalau sistem offline-nya pasti mirip-mirip 4-3-3 saya lihat gitu loh. Komposisi pemain pun nggak akan jauh gitu loh. Cuma menurut saya sih masih ada catatan itu kan kemarin James Kelly Sloyer starter menurut saya sih dia akan dicopot, akan diganti oleh pemain lain. Nah ini menarik nih, siapa aja yang kira-kira akan diganti? James Kelly Sloyer yang tadinya starting kemarin pasti nggak starting lagi kalau feeling saya. Lalu striker masih tetap Ramadan Sananta, ya yang lainnya masih sama. Kecuali James Kelly Sloyer. Ke belakang masih sama Bung? Adakah mungkin pergantian di tengah? Kalau belakang kayak tadi kan kita Rio Fahmi cukup impresif. Gelandang Raihan, cuma saya lihat nggak ada backup yang cukup bagus ya sebagai gelandang bertahan nomor 6. Makanya saya menyebut tadi harusnya kenapa Arkan Fikri yang dari timnas U20 nggak masuk di situ atau Robbie Darwis. Robbie Darwis tuh bisa main center back, bisa main di 6 loh, di posisi 6 loh. Kalau bisa main di situ, fleksibilitas taktikalnya lebih kaya, bisa main 3 back, dua wing back kalau ada Robbie Darwis. Kalau lagi pegang bola Robbie Darwisnya bisa ke depan dikit. Bagus loh Robbie Darwis. Namanya memang seolah-olah follower dari seniornya ya, tapi mainnya nggak KW loh. Oke, dapat pengakuan seperti itu. Namanya kan KW tuh, Robbie Darwis kan. Karena mengagumi legenda Persib itu kan Robbie Darwis. Walaupun agak beda dari penulisan, yang senior legendanya kan pakai Y tuh di belakangnya double B, ini pakai I kan. Tapi kualitas mainnya nggak KW, sorry. Nggak KW, gitu. oke. Terkait dengan penyerang, masih samakah yang akan diturunkan kira-kira? Ya makanya saya sendiri masih mempertanyakan ya, kenapa Hoki Caraka nggak masuk ya? Kenapa sih, Coach? Penasaran. Iya, karena kalau lihat Sinteyong percaya Hoki Caraka di timnas U20, levelnya akan main di level Piala Dunia. Main di Piala Dunia U20 dengan SEA Games 22, U22 sebetulnya nggak signifikan perbedaan usia itu. Gitu loh. Jadi kalau pilihannya dia punya Sananta dan Hoki Caraka, menurut saya lebih bagus. Tapi kok yang masuk malah Titan Agung ya, yang dari Bayangkara gitu loh. Dan saya nggak lihat waktu di uji coba lawan Lebanon, Titan Agung main excellent tuh saya nggak lihat gitu loh. Jadi itu penasaran makanya. Jadi kalaupun saya merasa bahwa ada 3 pemain yang kualitasnya bagus tapi nggak masuk, itu 1 Robbie Darwis, 2 Arkan Fikri yang gelandang, 3 Hoki Caraka. Kira-kira apa ya Bung yang mau diterapkan sama Coach Indra Safri di posisi kayak gini saat ini? Saya suka nggak ngerti gitu loh, filosofi PPPA gitu loh. Kan kalau position kayak Pep Guardiola, Tiki Taka istilahnya yang muncul di itu. PPPA kata pendek-pendek panjang. Buat saya sih nggak usah masuk istilah bola lah itu, nggak keren gitu loh. Mungkin istilah Maerot sih boleh aja. Wow, gimana? Terus? Nggak keren gitu nah PPPA gitu. Jadi nggak kelihatan juga gitu. Kalau Guardiola kan position play kan. Ya kalau mau position play, tapi intensitasnya tinggi dong. Gitu loh. Ini kan nggak tinggi, banyak salah passing pula gitu loh. Oke, soalnya kalau misalkan kita bilang mau coba-coba pun bukan waktunya untuk ngetes atau gimana gitu kan. Ini kan bukan friendly match, bukan apa gitu. Jadi catatan-catatan sebelum berangkat kan ada di depan di media banyak lah. Ada juga tuh jejak digital. Bahkan penentuan kapten pun katanya pakai psikotes. Menurut saya sih kebanyakan gimmick kali. Wadaw, kebanyakan gimmick Pak. Dari sekian banyak pemain nggak usah pakai ilmu roket, kita udah tahu Rizky Ridho yang lebih punya karakter pemimpin gitu loh. Kan pemimpin tuh kadang nature gitu, John Terry gitu. Anda nggak usah pakai ilmu apa, memang dia seperti dilahirkan untuk punya karakter kepemimpinan. John Terry, Carles Puyol gitu loh. Born to be a leader gitu kan. Jadi nggak usah pakai psikotes kayak gitu. Jadi menurut saya sih kadang kurangi deh yang kebanyakan gimmicknya gitu, fokus bola gitu. So ini yang ditanya gitu. Jadi seolah-olah kan keren gitu kan, psikotes segala macem. Akhirnya kan Rizky Ridho juga gitu loh yang jadi kapten. Iya juga sih ya, kayaknya bola gimmicknya nggak perlu yang gini-gini banget gitu, lebih ke proven aja nggak sih kualitas gitu ya, data dan fakta gitu di lapangan. Kemarin kalau nggak ada 2 gol di menit akhir, kagak akan sujud, kayak di lapangan udah pucat kok menit 80 Indra Safri. Wadaw, gimana nanti? Oke, untuk melawan Myanmar prediksi untuk lusa.
Menang besok. sih. Jadi ya lusa sih Menang besok. sih. Yang saya mau lihat adalah bagaimana tim ini bekerja lebih bagus gitu loh. Performanya, unitnya, as an organisasi, sebagai unit maupun sebagai tim. Kan unit itu kan defense, tengah, depan. Baik secara unit maupun secara organisasi. Determinasinya bagus enggak, intensitasnya bagus enggak gitu loh. Kalau semuanya udah bekerja bagus kan kita hanya tinggal lihat ujung aja. Tapi saya yakin menang sih. Ada bukan kita song ramal, cuma maksud aku menangnya menang gimana nih, menang kayak Minimal 2 gol kalau Myanmar. Minimal. Iya. Yang agak repot di grup ini cuma tuan rumah Kamboja. itu yang kita Agak belum repot. hadapin ya. Walaupun nggak boleh kita kalah sama Kamboja. Karena Kebangetan. Negara Negara kan kita cuma mas ya kan. ya kita kan negara besar masa kalah sama Kamboja. Oke, itu dia tadi pembahasan kita akan nantikan bagaimana tanggal 4 besok nih jam 4 sore, jangan lupa waktu Indonesia Barat kita akan melihat gimana tim Garuda Muda, timnas Indonesia U22 ini akan berjuang di SEA Games Kamboja 2023 berhadapan dengan Myanmar. Sekali lagi kalau tadi kata Bung Toel minimal 2 gol kita ngantongin dan bukan minimal, harusnya sih kita menang. Ya, harus menang. Pasti bukan menang harusnya. lah. Harusnya. Iya. Bukan harusnya. Harus menang. Iya. Harus menang. Saya nggak lihat alasan kalah di lawan Myanmar. Oke, kalau Makanya sampai saya bilang minimalnya 2 gol. Oke, kalau amit-amit jangan sampai kalau sampai kejadian hal yang tidak diinginkan. Draw misalnya. Eh. Ya alarm bahaya. Ah, Siap-siap dikritik dong. yes. Siap-siap dikritik. Draw aja pasti udah banyak Jelek, mulai kritikannya. Ya, oke, kita akan lihat apakah Level nanti SEA Games. kita akan benar-benar lihat nih Bung, apakah nanti dia masih pede dengan menurunkan materi pemain atau strategi yang sama, atau kita akan lihat bedanya nanti ya. Tulis di kolom komentar pendapat kamu tentang prediksi Indonesia yang berkaitan dengan Myanmar besok. Jangan lupa untuk menyaksikan pertandingannya. Sekali lagi terima kasih Bung Toel untuk prediksi dan ulasannya. Kita akan ketemu lagi di R66 Sports di Bola Plus 62. R66 Sport. R66 Sports. Sampai ketemu lagi di Bola Plus 62. Dadah. Untuk dedikasi kami yang lebih hebat dalam dunia sport, termasuk tinju, sepak bola, dan kemarin NBA, kami akan mengubah channel R66 Media menjadi R66 Sports. Ya, tetaplah bersama kami, terus subscribe bersama R66 Sports.